Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat pada beribadah, tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara, kaum muslimin dan muslimah sedunia, seluruhnya kumpul dipersatukan dalam memohon ridhonya. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara, kaum muslimin dan muslimah sedunia, seluruhnya kumpul dipersatukan dalam memohon ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridhonya jualah saya Rizky Amalia dapat kembali menyapa Anda dalam Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, di Syiar Ramadan kali ini kembali hadir untuk menemani Anda menjelang waktu buka puasa, tentunya dengan tema yang sangat menarik sekali. Dan tadinya kita sudah ditemani oleh teman-teman Home Band Hijrah Project yang tentunya akan menghibur kita selama 1 jam ke depan. Dan kita juga ditemani oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Jami Kota Pangkal Pinang. Halo, selamat sore ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Semangat gak sih ibu-ibu hari ini? Semangat ya, puasanya lancar? Alhamdulillah, semoga kita nanti tetap lancar ya, tetap semangat sampai penghujung acara dan bahkan sampai berbuka puasa nantinya ya. Amin. Nah pemirsa, pada sore hari ini tema yang akan kita bahas
terkait konsisten ibadah setelah Ramadan. Nah, untuk membahas tema kali ini kita ditemani oleh Ustadz Haji Firdaus. Halo Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, Alhamdulillah. Nah Ustadz, ini menarik sekali tema kita sore hari ini, konsisten ibadah setelah Ramadan. Ini salah satu hal yang menjadi apa ya, kayak polemik lah di masyarakat ya, masyarakat terkait bagaimana sih kita tetap menjaga ibadah kita setelah Ramadan, jangan sampai nanti di bulan-bulan selanjutnya itu malah ibadahnya menurun seperti itu. Nah ini akan kita bahas pada sore hari ini. Kami berikan waktunya kepada Ustadz Firdaus. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan ibu-ibu kami, ya mak-mak kami, Masya Allah. Cikar-cikar boh hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan inilah wanita-wanita yang solehah insya Allah. Amin. Amin. Ya. Saya juga berdoa mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di studio sehat walafiat. Amin. Hutangnya lunas. Amin. Amin. Si kok ngamin enggak? Berarti satu cuma yang punya hutang. Yang lain lah lunas hutang. Oh, para pemirsa yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Syukur dengan lisan, banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan, nikmat yang ada. Pergunakan beribadah di jalan Allah. Dan syukur yang ketiga dengan hati. Meyakini bahwasanya nikmat itu bukan karena hebatnya kita. Tapi hebatnya Allah. Ada yang lahir ke dunia bawa HP angkat tangan. Tidak jangankan harta, jangankan emas, jangankan rumah. Kita lahir ke dunia membawa satu helai benang pun tak ada. Jadi semua yang kita miliki ini milik Allah. Mempergunakannya pun harus sesuai maunya Allah. Jangan maunya kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, menjadikan beliau sebagai qudwatul hasanah, dan mudah-mudahan hari kiamat tidak hanya dapat syafaat, harapan terbesar kita selain masuk surga, surganya satu surga dengan Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus kalau ada yang bertanya, Ustadz di mana surganya Nabi? Nama surganya surga Firdaus. Ya, bukan karena yang tausiah ini Firdaus. Tapi kebetulan karena memang surga Firdaus itu surga yang tertinggi. Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, inna fil jannah mi'ata darajah. Surga itu punya 100 tingkatan. Untuk siapa? A'addahullah lil mujahidina fi sabilillah. Untuk mereka yang berjihad di jalan Allah. Ada yang jihad dengan kekuasaan, para pejabat. Ada yang jihad dengan hartanya, orang-orang kaya. Ada yang jihad dengan ilmunya, para alim ulama, para ustadz, para kiai. Ada yang jihad dengan tenaganya. Termasuk suami yang cari nafkah halal buat anak istrinya, itu jihad. Istri ngurus suami, jihad. Suatu ketika bunda ya datang sekelompok sahabiah menemui Rasulullah. Ya Rasul, kami pengen berjihad ke medan perang. Kami pengen mati syahid seperti kaum laki-laki, kata sahabat-sahabat yang wanita tadi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, jihadukunna fi buyutikunna. Jihadnya seorang istri itu di rumah, kata Nabi. Sumur, dapur, kasur. Itulah jihadnya ibu. Sumur, gara-gara ibu nyuci baju, nyuci piring. Suami bisa bekerja, bisa sholat ke masjid. Ibu dapat pahalanya. Dapur, gara-gara ibu masak buat anak, buat suami. Lalu mereka bisa belajar menghafal Quran. Suami pun bisa berangkat ke masjid, bekerja, cari nafkah halal, berbuat kebaikan. Istri dapat. Ya, pun si agi apa tadi?
kasur. Itu jihad. Ya. Bahkan ada hadis yang saya nggak tahu dasarnya dari mana nih riwayatnya. Katanya kalau kita berhubungan suami istri malam Jumat munuh berapa setan, Bu? 1000 setan kata dia. Men sekali. Mendue 2000, mentige kayak bukan setan, Bu, yang mati. Kitanya yang mati atau kesetanan. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi memang ayo kita berjihad dengan apapun yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan ini semua nanti jalan kita masuk surga insya Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, satu di antara nama bulan Ramadan itu adalah Syahrul Barokah. Bulan berkah. Pertanyaannya, apa itu berkah? Kira-kira apa, Bu, arti berkah? Berkah itu kata Imam Al-Ghazali, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan benar, di Ramadan bertambah kebaikan kita. Yang tidak suah ke masjid, ade tidak ikat kita nengok. Adenya nyengol, Bu. Iya. Yang nggak pernah berjilbab, ada dia berjilbab di Ramadan. Yang nggak pernah ngaji, punya keinginan pengen ngaji. Yang pelit, pacak bersedekah. Karena bertambah kebaikan kita di Ramadan. Yang biasa garang kayak laki di Ramadan, lagi garang enggak? Enggak, biasanya lebih adem biasanya. Ya, bertambah kebaikan, itu makna berkah. Harta disebut berkah kalau dia menambah kebaikan kita. Sebelum punya mobil, rajin ke masjid. Setelah punya mobil, tambah rajin, berkah. Rumah tangga disebut berkah kalau rumah tangga tadi mendekatkan kita kepada Allah, menambah kebaikan kita. Pertanyaannya, setelah kita menikah bertambah enggak kebaikan kita? Kalau tidak, berarti tidak berkah. Sesederhana itu menilai berkah atau tidaknya rumah tangga kita. Pun hidup kita, berkah atau tidak. Lihat, kira-kira berbuat baik tidak kita dalam hidup ini. Kalau semakin banyak kebaikan kita, berkah berarti hidup. Ya. Nah, Ramadan disebut Syahrul Barokah, bulan berkah. Karena kita banyak melakukan kebaikan. Cuma yang jadi masalah, orang ketika keluar dari Ramadan, dia tinggalkan lagi kebaikan itu. Dan orang-orang seperti ini dalam istilah ulama kita disebut dengan Ramadaniyun. Apa itu Ramadaniyun? Orang yang beribadah hanya karena ada bulan Ramadan. Mendak di Ramadan, nyadak ke masjid. Mendak di Ramadan, nyadak baca Quran. Kalau tidak ada Ramadan, dia tidak bersedekah. Ini Ramadaniyun. Nah, makanya orang-orang seperti ini pernah disindir oleh Allah di Quran surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallatina qadad ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah, jangan kalian seperti seorang wanita yang menyulam kain, susah payah dia menyulamnya sampai jadi sebuah kain, setelah selesai dia lepas satu persatu apa yang tadi dia susah payah menenunnya. Ini sindiran buat kita, Bu. Buat kita pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Berapa banyak orang di Ramadan dia begitu giat beramal soleh, giat melakukan kebaikan. Setelah keluar dari Ramadan, dia tinggalkan kebaikan-kebaikan dia. Ini apa istilahnya tadi? Ramadaniyun. Sedangkan orang yang konsisten beribadah, Ramadan dia beribadah, keluar tetap beribadah, ini bukan Ramadaniyun, tapi Rabbaniyun. Dari kata-kata Rob, beribadahnya karena Allah. Tapi kalau Ramadaniyun, beribadahnya karena bulan Ramadan. Pertanyaannya, pemirsa di rumah dan pemirsa yang ada di studio, kita mau menjadi Ramadaniyun atau Rabbaniyun? Nah, Rabbaniyun. Buktikan. Ya, nanti buktikan ketika kita keluar dari Ramadan. Sekarang kita masih berada di Ramadan. Kalau di Ramadan ini susah kita menilai mana Ramadaniyun, mana Rabbaniyun. Akan nampak nanti orang-orang yang Ramadaniyun dan Rabbaniyun ketika kita keluar dari Ramadan. Nah, saya berharap mengajak kita semua dan saya pribadi, ayo menjadi Rabbaniyun. Barang siapa yang beribadah di Ramadan itu karena ada bulan Ramadan, Ramadan pasti akan berlari. Atau Ramadan pasti akan pergi. Tapi barang siapa beribadah karena Allah, Allah tak akan pernah pergi. Inilah pentingnya kita meluruskan niat lagi agar kita beribadah di Ramadan ini. Karena kita sekarang sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Ya, jangan sampai keluar Ramadan kita tinggalkan kebaikan-kebaikan kita tadi. Seperti orang-orang yang Allah sindir mereka di An-Nahl ayat 92 tadi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, istiqomah itu berat. Istiqomah itu bahasa agamanya, bahasa kitanya konsisten. Ya,
Itu berat istiqomah itu. Yang ringan itu istirahat. Ya, istiqomah itu tetap lurus berada di jalan kebaikan. Dan istiqomah inilah yang sering kita minta sama Allah. 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka saat membaca ayat itu dalam sholat, benar-benar hati kita ya Allah bimbing ucapan kami, bimbing pikiran kami, bimbing hati kami, bimbing sikap kami. Supaya ketika keluar dari Ramadan, kami tetap istiqomah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita akhirnya terbukakan pikiran kita ya ibu-ibu ya. Jadi sekarang tahu nih kita semoga nanti jangan jadi Romadoniun ya, tapi jadi Robaniun atau orang yang memang ibadah karena Allah. Dan tadi ya kembali lagi pemirsa, gimana sih caranya biar bisa konsisten? Niatnya itu yang dibetulkan lagi, dibenarkan lagi. Karena apa? Baik pemirsa, kita akan kembali membahas terkait bagaimana konsisten ibadah setelah Ramadan bersama dengan Ustadz Firdaus. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Masih bersama kami dalam Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Dan tentunya masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Jami Kota Pangkal Pinang. Dan masih bersama dengan Ustadz Firdaus. Kita membahas terkait bagaimana konsisten ibadah setelah Ramadan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Firdaus sedikit penjelasannya. Mungkin kita akan kembali mengulas lebih dalam terkait materi ini pada segmen kali ini. Silahkan Ustadz Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, para shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ada beberapa fakta yang terjadi di kaum muslimin ketika Ramadan berlalu. Fakta yang pertama, banyak di antara umat Islam meninggalkan sholat. Padahal agamanya Islam gitu. Hal ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Allah di Quran surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'u asyahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah nanti di akhir zaman akan muncul generasi-generasi yang meremehkan sholat. Generasi yang menganggap sholat itu bukan perkara yang penting. Muncul nanti di akhir zaman. Apa dampaknya? Wattaba'u asyahawat. Mereka akan mengikuti hawa nafsu. Dan ini sudah terjadi. Di Ramadan alhamdulillah orang rata-rata umat Islam itu sholat. Ya. Tapi keluar dari Ramadan banyak umat Islam tidak sholat. Padahal sholat ini satu-satunya ibadah yang disyariatkan tidak di bumi, di langit. Satu-satunya ibadah yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad
tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau yang lain cukup turun ayat, puasa cukup turun ayat, ya, zakat cukup turun ayat, haji cukup turun ayat, sholat nggak cukup turun ayat. Nabi mesti nerima langsung dari Allah. Sehingga benar kata alim ulama kita, barang siapa yang menjaga sholatnya, insya Allah ini orang yang terbaik. Tapi barang siapa berani meremehkan sholat, ibadah yang lain lebih berani dia tinggalkan. Dan saya mengingatkan pemirsa di rumah, para orang tua khususnya, tolong ingatkan anak istri kita untuk sholat. Karena di Quran surah Toha ayat 132, Allah mengingatkan kita, wa'mur ahlaka bis sholah, suruh keluarga kalian sholat, wastabir alaiha, dan sabar-sabar nyuruh keluarga sholat. Karena tadi kita, orang-orang beriman itu punya visi misi masuk surga sekeluarga. Kalau istri sholat, suami tidak, misah. Bersamanya cuma di dunia. Orang tua sholat, anak cucu nggak sholat, misah. Bersamanya cuma di dunia. Supaya itu terwujud, ayo jangan sampai ada yang tidak sholat. Yang kedua, banyak di antara kita yang malas mengerjakan sholat berjamaah ke masjid. Padahal di Ramadan, jangankan yang wajib, sunnah ke masjid, tarawih. Tarawih kan sunnah hukumnya. Sunnah saja ke masjid. Ya, apalagi yang wajib. Tapi sayang beribu sayang, keluar dari Ramadan, ya, jangankan yang sunnah, yang wajib saja tidak ke masjid. Ya, ini fakta kedua yang terjadi di masyarakat. Banyak orang yang tidak sholat berjamaah ke masjid, khususnya kaum laki-laki. Ya, karena bagi perempuan sholat ke masjid tidak wajib. Ya, kami laki-laki sangat dianjurkan sholat ke masjid. Suami yang soleh, saya sering mengatakan, sholatnya mesti ke masjid. Ya, kalau ibu punya suami, dia sholat di rumah, itu suami yang solehah namanya. Kasih mukena saja lah bu yang itu. Ya, suami yang soleh berangkatnya ke masjid. Kemudian fakta yang ketiga, banyak kita yang meninggalkan sholat malam. Tarawih itu bahasa saya, itu latihan sebenarnya supaya kita istiqomah untuk sholat malam. Nabi menyebutkan alaikum biqiyamil lail, kalian mesti sholat malam kata Nabi. Fa innahu da'bus solihina qablakum, karena sholat malam itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jadi jangan mengaku diri kita soleh atau soleha kalau tidak pernah sholat malam. Alhamdulillahnya di Ramadan ini kita dilatih untuk sholat malam. Harapannya keluar dari Ramadan istiqomah kita melaksanakan sholat malam, khususnya tahajud dan witir. Ya. Nah ini fakta yang ketiga. Yang keempat, ya, banyak di antara kita yang meninggalkan puasa sunnah, termasuk puasa Syawal. Bahkan tidak sedikit yang tidak puasa Syawal sama sekali, walaupun hukumnya sunnah ya. Ramadan wajib aja kita kerjakan. Harapannya keluar dari Ramadan, tubuh kita, kebiasaan kita sudah terbiasa melakukan puasa-puasa sunnah. Yang kelima, fakta berikutnya banyak yang meninggalkan interaksi dengan Al-Quran. Di Ramadan kita alhamdulillah hampir setiap hari kita mengaji bu. Tapi sayang banyak orang keluar dari Ramadan Al-Quran dia tutup rapat. Saya dulu punya jamaah, dia cerita, Ustadz, saya baru baca Quran nunggu ada yang meninggal kata dia. Kalau ada yang meninggal kan baca Yasin. Ada yang mengatakan saya lebih bagus lagi Ustadz, setahun sekali kata dia. Ya. Kemudian ada lagi mengatakan saya seminggu sekali malam Jumat. Surahnya apa biasanya? Yasin, ya. Tapi yang bagus seperti teman-teman di One Day One Juz. Ya, ada komunitas sekarang namanya One Day One Juz. Mereka bertekad membaca Al-Quran satu hari satu juz. Dan saya termasuk alhamdulillah pengurus di komunitas itu. Kami bertekad sehari baca Al-Quran satu juz. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu sumber kebaikan. Siapa yang dekat dengan Al-Quran akan dekat dengan kebaikan. Mungkin kita nggak sempat bacanya, tapi sangat memungkinkan kita mendengar Al-Quran. Di mobil, putar saja murotal. Daripada di mobil putar lagu Cinta Satu Malam. Jangan, ya. Keong racun. Gimana nggak beracun gitu. Lebih baik putar murotal gitu. Nah ini yang fakta yang kelima. Kemudian fakta yang keenam, banyak yang terjadi di keluar dari Ramadan, banyak kita tidak lagi menjaga lisan, mata, dan hati kita. Di Ramadan, nahan lisan kita ngomong yang tidak-tidak. Tapi keluar dari Ramadan, masih juga ngomongin orang. Ada nggak Bu? Ada. Ada orangnya sampai nih? Nggak ada ya? Nah, di Ramadan itu kita dilatih sebenarnya. Supaya lisan kita nggak sembarangan.
Hati kita dilatih supaya tidak suudzon sama orang. Emosi kita dilatih untuk bersabar. Harapannya keluar dari Ramadan, kita konsisten dengan apa yang kita lakukan selama 30 hari. Cuma sayang, banyak mereka yang menjaga itu hanya di Ramadan saja. Yang terakhir, ini fakta yang sangat miris kita lihat. Banyak orang kembali bermaksiat. Di Ramadan mereka istiqomah melakukan kebaikan, nangis-nangis dan seterusnya. Keluar Ramadan bermaksiat lagi. Yang seperti inilah orang-orang yang tidak konsisten dalam beribadah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pertanyaan penting berikutnya, bagaimana caranya supaya kita konsisten ketika keluar dari Ramadan, tetap istiqomah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa sama Allah. Tidak ada yang memberikan kita konsistensi dalam beribadah, konsistensi dalam berbuat amal soleh dan kebaikan kecuali Allah. Ummu Salamah pernah bercerita dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Imam Albani. Di antara doa yang sering diamalkan oleh Nabi itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami dalam beragama. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami dalam ketaatan. Doa ini kata Ummu Salamah diminta oleh Nabi setiap hari. Itu menunjukkan tidak ada yang bisa memberikan kita istiqomah dan konsistensi dalam beribadah kecuali Allah. Bisa nih pemirsa yang dimuliakan Allah, kita mengamalkan doa ini. Ibu-ibu hafal? Hafal doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Atau bisa juga dengan firman Allah di Quran surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladun karahmah. Nah, ini bisa diamalkan juga. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau belokkan lagi hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Innaka antal wahhab, Engkau Maha pemberi hidayah. Nah, minta sama Allah. Kiat yang pertama. Jadi tidak ada yang bisa mengistiqomahkan kita sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan konsistensi atau kita tidak akan konsisten ketika keluar dari Ramadan ini. Yang kedua, kalau kita ingin istiqomah kalau kita ingin konsisten dalam beribadah, kiat yang kedua yang mesti kita lakukan adalah kita mesti memperbaiki kualitas beragama kita. Banyak orang tidak mau puasa Syawal karena dia tidak tahu fadilah puasa Syawal. Banyak orang tidak mau sholat berjamaah ke masjid karena dia tidak tahu pahala sholat ke masjid. Sampai Nabi mengatakan, inna asqala sholatin alal munafikin. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat apa bu? Subuh dan isya. Ya, walau ya'lamuna ma fihima, seandainya orang munafik kata Allah tahu apa yang ada di subuh dan isya, la atauhuma walau habwa. Mereka akan mendatangi sholat subuh dan isya walaupun harus merangkak. Nah, kita tidak termotivasi untuk melakukan itu, jangan-jangan gak ada ilmunya. Makanya saya mengajak kita pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang hadir di studio, terus belajar, terus memperbaiki pemahaman agama kita. Ya, lebih-lebih kita ya, dalam kondisi berumah tangga, para suami yang mendengar tausiah ini, berumah tangga itu butuh ilmu. Ya, silakan tanya sama istri kita, lebih senang diajar suami orang apa suami sendiri? Ibu suami orang apa suami sendiri? Suami sendiri, berarti tidak senang nih dengar tausiah saya. Ini suami orang soalnya. Senang ya bu ya? Ya alhamdulillah. Ya, anak kita juga sama. Di hati kecil mereka itu sepinter apapun ustadz-ustazahnya, menpacak yang ngajar mereka makbaknya mereka. Nah itu, jadi butuh ilmu kita, ya, supaya kita konsisten. Nggak akan pernah kita konsisten dalam suatu amal ibadah apapun kecuali kita ada ilmunya dulu. Kenapa orang tidak mau menutup aurat dengan aurat yang sesungguhnya, ya, dengan batasan aurat yang sesungguhnya? Karena mereka nggak tahu ilmunya. Nah, pentingnya kita belajar, ya. Cuma sayang biasanya yang belajar ini cuma mak-mak. Bapak-bapak nggak belajar, ya, kecuali di sholat Jumat biasanya. Jaranglah ada bapak-bapak hadir di majelis ilmu kecuali di masjid. Majelis taklim itu rata-rata isinya ibu-ibu, ya. Nggak ada bapak-bapaknya kecuali ustadznya. Sama satu lagi ketua masjid ngasih sambutan. Lah selebihnya mak-mak semua isinya. Kemudian yang ketiga,
kalau pengen konsisten dalam beramal, yang mesti kita lakukan yang ketiga, niatnya mesti ikhlas lillahi ta'ala. Semua yang niatnya karena Allah pasti akan bertahan. Tapi yang niatnya karena selain Allah pasti akan berhenti dia. Maka perbaiki niat kita beramal soleh di Ramadan ini bukan karena ada Ramadan, bukan karena supaya dipuji, apalagi mau update status, enggak. Kita beribadah, insya Allah niatnya lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kalau ingin konsisten dalam beribadah, setelah keluar dari Ramadan, terus beramal dengan amal yang sedikit, walaupun yang kontinu walaupun sedikit. Karena amal yang paling Allah cintai, kata Nabi, adwamuha wa in qalla, sedikit tapi kontinu. Ya, jangan sampai di Ramadan kita melakukan ibadah, sebagai contoh misalkan baca Quran di Ramadan, rutin kita membacanya, ya sampai hatam berkali-kali, keluar dari Ramadan nggak pernah lagi. Itu nggak lebih baik daripada kita ngaji satu hari satu lembar atau satu halaman. Yang seperti itu lebih baik. Kemudian yang harus kita lakukan berikutnya, kalau ingin konsisten, sering-sering muhasabah, introspeksi diri. Sejenak kita mesti melihat ke belakang, apakah sholat saya sudah konsisten atau belum, di mana sholatnya, tahajud saya bagaimana, Quran saya seperti apa. Saya sering mengatakan begini, kalau seandainya Allah cabut nyawa kita sekarang, pertanyaannya, surga atau neraka? Bu, kalau Allah cabut nyawa ibu sekarang, lah cukup belum pahala ibu? Yang cukup angkat tangan. Belum berarti ya. Iya. Sama, saya juga merasa kalau Allah cabut nyawa saya sekarang, bisa jadi bekal saya belum cukup untuk masuk surga. Bisa jadi masih ada dosa yang belum saya taubatkan. Maka sering-seringlah bermuhasabah. Sejenak melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan. Orang yang bermuhasabah nanti akan Allah permudah urusan mereka dunia akhirat insya Allah. Kemudian berikutnya, kalau ingin konsisten, cari teman yang baik. Karena teman yang soleh itu akan mengarahkan kita pada kesolehan. Teman yang baik mengarahkan kita pada kebaikan. Jangan lupa juga memilih lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik itu insya Allah akan mensupport kita. Ya, lingkungan tempat tinggal, lingkungan kita belajar, atau lingkungan tempat kita bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi ilmu yang sudah diberikan oleh Ustadz Firdaus ini luar biasa sekali ya. Terutama bagaimana cara kita agar konsisten untuk beribadah setelah Ramadan. Tadi mungkin ibu-ibu sudah sama-sama mendengarkan ya. Yang pertama tadi ada berdoa kepada Allah agar hati kita tuh dimantapkan biar tetap konsisten. Kemudian memperbaiki kualitas agamanya, jangan sampai cuman pas Ramadan aja ikut tausiah ya, tapi nanti setelah Ramadan sudah tidak mau lagi nanti mencari ilmu terkait agamanya. Kemudian niatnya tadi dan berkelanjutan terus Ustadz ya untuk beramal, walaupun hanya sekecil membaca Al-Quran saja itu tetap harus dilanjutkan seperti itu ya. Masya Allah. Pemirsa, kita akan kembali membahas terkait bagaimana cara kita untuk tetap konsisten beribadah setelah Ramadan. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, Syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, Syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syiar Ramadan, Syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan,
pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Dan tentunya masih bersama dengan Ustadz Firdaus membahas terkait bagaimana menjaga konsisten ibadah setelah Ramadan. Nah, pada segmen kali ini pemirsa kami akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Jami untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz Firdaus. Silahkan kepada ibu-ibu. Ya. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yulita. Ustadz, saya pengen minta ilmunya ke Ustadz. Bagaimana caranya saya agar mengasih tahu anak cucu saya biar konsisten setelah Ramadan, biar dia istiqomah. Minta Ustadz kiat-kiatnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Yulita atas pertanyaannya. Nah, ini yang jadi dilema ibu-ibu nih Ustadz biasanya ya. Cara ngasih tahu ke anak cucunya nih gimana biar tetap konsisten setelah Ramadan ibadahnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TPRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan yang mungkin ada di benak setiap orang tua yang soleh dan soleha. Orang tua yang baik pasti berharap anak cucunya baik. Ya, kita tidak mau baik sendirian sebagai orang tua. Kita tidak mau soleh sendirian sebagai orang tua. Tentu kita berharap anak cucu kita juga soleh, soleha. Karena mengapa? Di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Kabar gembira buat kita nih bunda. Jannatu Adenin, ada satu surga kata Allah namanya surga Aden. Yadkhulunaha, akan masuk ke surga Aden tadi kata Allah orang-orang beriman. Waman sholaha min abaihim, kalau mak-bak kita atau nek kita beriman, kita akan masuk surga bersama dengan mereka. Wa azwajihim, kalau pasangan kita beriman, kita akan masuk surga bersama dengan pasangan kita. Wa dzurriyyatihim, kalau anak cucu kita beriman, kita bisa masuk surga barengan dengan mereka. Seindah apapun surga, kalau tidak ada mak-bak kita, lain nasa. Benar nggak Bu? Iya. Seindah apapun surga, kalau nggak ada suami, nggak sempurna surga itu sendiri. Ibu pengen nggak masuk surga sama suami? Pengen. Ya, saya pernah nanya sama bapak-bapak, Pak pengen nggak masuk surga bareng istri? Nggak mau Ustadz katanya. Kenapa? Cukup di dunia kena keruce bini. Jangan sampai di akhirat kena keruce lagi kayak bini yang sama kata dia. Jadi biar di surga saya sama bidadari saja kata dia. Tapi ini mungkin candaan Bu ya. Suami yang soleh, insya Allah bersyukur malahan kalau punya istri yang hobi ngeruce. Istri yang hobi ngomel, ngeruce kalau kita orang Bangka nyebut ya. Itu tandanya cerdas. Iya, maka beruntunglah para suami yang punya istri itu cerdas. Yang kedua, istri yang banyak ngomel itu tandanya sehat. Kalau istri yang sehat itu biasanya ya dia mesti banyak mengeluarkan kalimat. Kalau diam sakit kemungkinan. Yang ketiga, istri yang banyak ngomel itu tandanya sayang. Kalau istri masih sayang tuh dia akan peduli sama suaminya lewat ucapan. Tapi kalau istri sudah keluar kalimat, dek siapa negeh kalah bang kan ngaku. Kalau lah keluar kalimat itu, nah itu alarm itu, udah lampu merah buat kita itu. Ya para suami. Maka saya sering mengatakan bersyukurlah kita punya istri yang banyak ngomel tadi. Bunda yang dimuliakan Allah, pertanyaannya sangat menarik sekali. Bagaimana caranya supaya kita memberitahu anak-anak kita agar mereka juga konsisten beribadah. Cara terbaik tentu dengan cara keteladanan. Memberikan contoh dulu. Jadi kalau kita pengen anak kita rajin sholat berjamaah atau rajin sholat tepat waktu, ya kita pun sebagai orang tua harus sholat. Ya, di depan mereka bila perlu. Yang kedua, kalau kita pengen anak kita konsisten ngaji, ayo buat program rumah tangga kita maghrib mengaji. Kayak kita dulu waktu masih kecil, lagi ingat kan waktu kita di kampung, waktu maghrib itu kelak dulu belajar. Maghrib waktu Al-Quran, itu pesan mak-bak kita waktu kita masih kecil. Nama nak belajar ba'da isya. Tapi maghrib kita ngaji. Itulah kenapa kita sekarang ini sangat suka baca Al-Quran.
Karena dulu kita diajarkan orang tua kita maghrib mengaji, bahkan mak-bak kita pun ngaji. Sekarang tidak, budaya itu sudah hilang. Jadi budaya keteladanan, ya. Kalau pengen anak kita konsisten ngomong lemah lembut, maknya jangan kasar. Kalau mak-baknya atau neknya kasar, anak cucu kita lebih kasar. Iya, jadi kitanya sendiri. Jadi ini kiat yang pertama yang mesti kita lakukan kalau pengen anak cucu kita konsisten. Berilah keteladanan. Yang kedua, hatinya yang harus kita pegang. Itu kan ada lagu, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu seutuhnya. Itu liriknya itu menarik gitu. Dan sebenarnya ada ucapan ulama yang mirip dengan ini, ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? At-ta'lib ya, qabla ta'rif. Kendalikan hati dulu sebelum ngasih tahu. Karena mau bagaimanapun kita ngajarin anak kita, nasehatin mereka, kalau hatinya belum nyaman sama kita, nggak akan mereka dengar omongan kita. Buat mereka nyaman dulu. Ini juga sama, ibu kalau pengen nasehatin suami, buat suami nyaman dulu. Kalau dia nggak nyaman dengan nasihat kita, mau gimana kita memberi nasihat, orang nggak akan mau. Nah ini juga sama para asatis dalam lingkup yang lebih luas. Kalau ingin berdakwah ke jamaah, buat mereka nyaman dulu dengan kita. Kalau kita orang Melayu kan lebih nyaman, ada budaya pantun yang membuat kita akrab gitu kan. Yaitu sebenarnya membuat nyaman jamaahnya. Kalau jamaahnya sudah nyaman, insya Allah mau nasihat apapun akan masuk. Tapi kalau jamaahnya belum nyaman, nasihat seperti apa nggak akan masuk. Anak juga sama. Jadi kendalikan hatinya dulu, buat mereka nyaman. Bagaimana caranya? Di antaranya Bunda, anak kita yang kecil-kecil itu ngomong sama mereka, jangan berdiri. Mereka kan tingginya beda. Jadi kalau memberi nasihat sama anak, posisi mata harus sejajar. Itu dulu dalam dunia parenting itu berlaku rumus itu. Maka kita sebagai orang tua merunduk. Nah, duduk sejajarkan. Yang kedua, fokus nasihat sama anak. Jangan nasehatin anak sambil main HP. Sembayang Kak tua. Main HP, gimana nasihat mau masuk? Harus fokus gitu. Ini bahasa tubuh, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan yang berikutnya, kendalikan hati mereka. Yang ketiga, kiat yang paling penting itu minta sama Allah. Karena yang mengendalikan hati anak kita bukan kita orang tua. Kita sering lupa itu. Yang mengendalikan hati anak kita tuh Allah. Belajarlah dari Nabi Ibrahim. Setiap munajat beliau selalu doakan anaknya. Kita nih egois jadi orang tua. Solehnya pengen sendirian. Masuk surganya pengen sendirian. Tidak pernah nama anak kita disebut. Maka ayo pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau pengen anak kita konsisten jadi orang baik, orang soleh, orang bermanfaat, sebut nama anak kita satu persatu. Ini yang bisa kita lakukan Bunda. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Bagaimana Ibu? Jelas ya, Alhamdulillah. Jangan puas, saya bukan laki-laki pemuas. Maksudnya sudah jelas Ustadz ya. Jelas. Baik. Nah tadi Bu ya, jadi pertama tadi ngasih teladan ke anaknya, kemudian sentuh hatinya tadi. Ya itu memang kiat-kiat yang harus kita kuasai Ustadz ya sebagai orang tua. Pak Bu ya. Oke, insya Allah. Nah kemudian silakan kepada Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Widi, izin bertanya Pak Ustadz. Sebenarnya tidak jauh sama dengan pertanyaan Ibu tadi. Bagaimana cara terbaik menjaga konsistensi menjalankan ibadah kita dalam sehari-hari setelah setelah bulan Ramadan? Biasanya kan kita agak malas gitu daripada bulan Ramadan menjalankan ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Widi pertanyaannya terkait bagaimana agar menghilangkan rasa malas itu tadi ya. Kayaknya ini salah satu penyakit yang sering muncul di manusia Bu ya. Baik silahkan Ustadz. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu gundah gulana, ketidaknyamanan. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang bad mood. Oh iya. Wal huzni dan rasa sedih. Yang kedua Nabi berlindung juga wa a'udzubika minal ajzi wal kasli.
Al-ajz itu ketidakberdayaan, tidak mampu. Karena terkadang kita ini tidak bisa beribadah bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu. Ke Mekah, haji umroh, siapa yang nggak mau? Pengen, tapi karena nggak semua orang dikasih kemampuan. Maka kita berlindung dari ketidakberdayaan. Termasuk wal kasal, berlindung dari rasa malas. Jadi satu di antara perkara yang Nabi berlindung darinya, rasa malas. Kayak tahajud. Sebenarnya bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Itu yang jadi masalah, kita malas. Maka minta sama Allah, supaya kita dihilangkan penyakit malas tadi. Dan ini penyakit yang memang banyak menghinggapi kita. Tidak hanya orang awam, itu level para guru-guru pun kadang ada yang malas itu. Ya, jadi ayo berlindung sama Allah. Kemudian kiat yang kedua, ada hadis Nabi yang mengatakan inna masalal jalisis su'i wal jalisis sholih kana kahamilil miski wa napihil kir. Perumpamaan teman yang baik seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Ini perumpamaan yang sangat cerdas dari Nabi kita. Coba kita tengok penjual minyak wangi, Bu. Pernah beli minyak wangi tidak? Pernah. Saat kita bertemu dengan penjual minyak wangi, belum apa-apa kita sudah mencium bau harum. Dan kadang langsung dicoletinnya, disemprotinnya. Gratis tidak itu? Gratis. Kalau kita suka dengan baunya, kita beli. Kadar minimalnya kata Nabi, berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan mencium bau harum, bau wangi. Teman yang baik seperti itu. Teman yang baik itu belum apa-apa, dia akan menularkan kebaikannya. Maka kiat yang kedua, kalau pengen menghilangkan penyakit malas, carilah orang-orang yang rajin. Jadikan dia sebagai teman. Insya Allah mereka akan terus mengajak kita istiqomah dalam kebaikan. Berteman dengan ahlul Quran, kita akan dekat dengan Al-Quran. Berteman dengan orang yang suka duduk di majelis taklim, akan bertambah ilmu kita. Nah, ini kiat kedua yang mesti kita lakukan, Bunda. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Widi? Alhamdulillah ya, jelas semuanya ya. Baik, nah untuk kesempatan yang terakhir, boleh silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rada dari Masjid Jami. Saya izin bertanya, mungkin masih berbeda dengan tema. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh kita mengganti puasa untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin pertanyaan yang akan muncul di banyak benak anak-anak nih Ustadz. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kalau ada orang yang meninggalkan puasanya, apakah ahli warisnya harus mengkodoknya?" "Iya," kata Nabi. "Soma anhu waliyuh." Ahli warisnya harus mengkodoknya. Kalau orang tua yang meninggalkan anaknya. Kalau suami, istrinya. Kalau istrinya masih ada. Kalau istri, suaminya. Jadi ahli waris itu punya kewajiban mengkodok puasa orang tuanya. Jika orang tuanya meninggalkan puasa Ramadan itu dengan sengaja. Tapi jika orang tua meninggalkan puasa Ramadan karena tidak sengaja, mungkin karena uzur, karena sudah tua, atau dia mungkin dulu punya hutang puasa, dia sudah berniat, nggak ada waktu lagi untuk mengkodoknya, yang seperti ini, menurut sebagian ulama kita cukup bayar fidyah. Ya, tapi tetap saya pribadi menyarankan kita kodok puasa orang tua kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz Firdaus. Ibu Rada gimana? Jelas ya, Masya Allah. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Firdaus terkait bagaimana konsisten ibadah setelah Ramadan. Dan semoga kita semua pemirsa menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak hanya beribadah itu karena pada saat Ramadan saja ibu-ibu ya, tapi memang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayang sekali pemirsa waktu kita sudah di penghujung acara, namun sebelum itu marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Ustadz Firdaus. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah disajikan pada sore hari ini pemirsa dapat memberikan wawasan tambahan serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Jami Kota Pangkal Pinang yang telah hadir pada sore hari ini. Jangan jerak Bu O, kata orang Bangka O. Terima kasih banyak Ibu. Dan tentunya pemirsa terima kasih Anda telah menyaksikan Syiar Ramadan bersama dengan saya Rizky Amalia. Mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.